Oke, salam sejahtera, salam perpaduan, salam satu Malaysia, salam satu Sabah. Hehehe. Hari ini berjumpa bersama lagi dengan saya Tius Vlog. Oke, kita sampai di Simpang Kampung Togop. Ada juga cakap di sana ada temis baru, Anda tahu. Kalau kawan-kawan semua tahu, di simpang tadi ada jual buah-buahan yang begitu banyak sekali lah, selalu durian, rambutan. Oke. Dan sekarang ini menunjukkan jam 10.06. Oke, hari ini saya balik kampung karena ada sedikit masalah di sana. Oke kawan-kawan, dan satu yang saya mau kongsi dengan kawan-kawan di tempat sekarang ini, di sini nih, di selepas seliko di sini ada satu kali pengalaman saya di sini kawan-kawan, di mana pada ketika itu ada tiba-tiba ada satu kayu yang merentang ini jalan raya. Oke, maaf kawan-kawan, tadi macam saya tak berhenti seketika sebab ada sesuatu yang saya nampak yang bukan-bukan. Oke, tidak apa, kita sambung. Oke, pada ketika itu kawan-kawan ada satu kayu yang melintang di jalan raya. Pada ketika itu saya dengan dua uncle saya perjalanan daripada Bundu Tuhan, daripada Ranau pergi ke Keke. Oke, saya pun lupa sudahlah apa yang kami buat pada ketika itu. Tapi yang pastinya pada ketika itu tengah malam, pukul lebih kurang dalam jam 1 pagi. Oke, ketika kami sampai ke tempat tadi, tiba-tiba kami melihat satu himpunan kayu yang begitu banyak sekali yang telah ditimbun di sepanjang jalan raya yang membuatkan kereta tidak boleh lalu pada ketika itu. Saya pun heran, apakah muslihat, apakah tujuan orang itu Oke, kita takut sebab kalau pengalaman yang dulu-dulu ada orang jahat seperti pencuri, berlaku perompakan. Tetapi yang mengherankan di sana itu kawan-kawan, di sana itu adalah kawasan perkampungan. Lainlah kalau yang jauh kan. Itu yang menjadi tanya-tanya. Oke, sebelah kanan saya sekarang di sini ini. Kalau kita perhatikan di sini kawan-kawan, ini adalah Sinalau Bakas. Sinalau Bakas peringkat itu yang pertama lah. Kalau dari Tampaluri sekarang pergi ke Ranau, itulah Sinalau Bakas yang pertama yang kawan-kawan akan lalui. Saya pun tidak berapa pastilah apa di tempat ini. Oke. Dan tempat yang kedua yang kawan-kawan boleh lalu ialah ini dia kita akan menuju. Di sini juga ada Sinalau Bakas. Dan pada suatu ketika dulu di yang paling kanan ini, yang paling kanan sekarang ini, di sana ada Bakote. Oke, ada Bakote lah yang tidak halal. Oke, sebelah kiri saya tadi, selepas Bakote tadi itu sebenarnya di sanalah Sinalau Bakas yang kedua kalau dari Tampaluri ya, yang kita akan lalu. Oke, sebentar lagi kawan-kawan, masih lagi cerita Sinalau. Selepas ini kita akan lalu The Legend of Sinalau. Ini adalah gerai Sinalau yang paling awal ataupun yang pertama sekali ada di Jalan Tampaluri lah, di sebentar lagi sana. Oke, di sana juga adalah simpang, kalau kawan-kawan tahu, Iku Pelancongan Marak Kara. Oke, tempat hiking. Oke, saya sudah satu kali pergi ke Marak Kara, tempat hiking. Kalau kawan-kawan ingin hiking, kepada penggemar hiking, oke, di sini nih, di dalam ada gereja sana. Oke, di sinilah simpang di Afrika Markara. Oke, ini dia Sinalau yang legend. Ini adalah pondok Sinalau yang paling legend kawan-kawan. Sinalau Park dia bilang, dia tulis. Oke. Saya ingat masa dulu itulah satu-satunya gerai yang menjual Sinalau yang murah sekali. Oke kawan-kawan, itu dia celoti saya. Masih lagi bersama dengan saya celoti pada pagi ini. Saya menuju ke Ranau daripada Keke. Oke. Dan ada sesuatu yang saya akan balik ke Ranau. Sebenarnya ada yang ada hal lah. Oke, ada hal rahasia kawan-kawan. Oke. Sebentar lagi kita akan melalui Kampung Kelawat Tampaluri.
Saya tidak pastilah, Tampaluri kah Kutablut ya kawan-kawan, tapi kalau tidak silap saya ini adalah daerah Tampaluri. Oke, di sini juga ada satu eko pelancongan. Haha, eko pelancongan. Apa nama eko pelancongan? Nah, nanti kita ada tulisan sana nanti tuh kawan. Mongolian kah? Mongolian kah? Saya lupa sudah. Mangkali Mongolian lah. Oke. Oke, ini dia nampaknya. Oke, PRU yang akan berlangsung pada hujung minggu ini kalau tidak silap saya. Nah, kawasan persekitaran dia penuh dengan bendera. Tapi bendera Malaysia, jangan kau main-main kawan-kawan. Ini dia Monggilan. Monggilen. Oke, ini adalah Kampung Kelawat. Dan kalau tidak silap saya ada 3 package. Dia punya eko pelancongan hiking kepada penggemar hiking macam saya, raja hiking pada suatu ketika dulu. Oke, nah, sekarang ini kawan-kawan saya grup hiking semua kakiran. Jadi itu trip untuk hiking sudah berkurangan kawan-kawan. Ini yang membuatkan saya risau sedikit, karena activity hiking yang seperti yang kami lakukan pada masa-masa yang lampau sudah berkurangan. Oke. Jadi kalau tidak silap saya tadi ada 3 package dia. Oke, minta maaf kawan-kawan, ini kamera ini saya pakai gimbal, tetapi pandai singit ke kiri, pandai singit ke kanan di gimbal. Kalau stay saja, gila ini gimbal. Aku buang nih gimbal ini kalau begini main-main sama aku. Oke, kawan-kawan, saya ulang sekali lagi tadi kalau tidak silap saya ada 3 package. Dia punya Dia punya hiking Oke, ada 5 km kah? Saya pun tidak berapa tahu lah. Yang siap ada satu tuh yang paling jauh tuh 12 hingga 14 km kah? Return, saya tidak tahu, mungkin pergi balik. Tapi saya dipahamkan 7 air terjun yang bisa dilalui konon lah. Oke, itu dia. Oke, satu kawan-kawan, satu saya mau share dengan kamu kawan-kawan. Oke, lebih kurang 20 tahun yang lampau. Oke, ini adalah perjalanan saya. Kalau masa itu saya bertugas di Tuaran, dan saya selalu balik Ranau. Setiap hari Isnin saya akan balik Tuaran. Nah, saya mau share dengan kawan-kawan kamu sepanjang jalan ini. Oke, kawan-kawan, daripada Kelawat tadi sampai di Bongol sana, ada satu orang yang selalu saya nampak ulang-alik berjalan daripada Bongol pergi Kelawat. Oke, orang tua nih. Oke, saya tidak tahu lah ini orang tua ini adakah dia sakit ataupun bagaimana, tetapi setiap hari saya nampak, setiap hari Senin lah saya nampak dia berjalan kaki. Kawan-kawan, sepanjang jalan ini kadang-kadang saya jumpa dia di sini, kadang-kadang di sana, kadang-kadang sudah ke depan sedikit. Itulah. Itu dia kawan-kawan. Oke, ada sesuatu yang luar biasa juga lah. Oke, kalau saya dulu hiking hari-hari di hutan, hari-hari pula. Dia pula hiking hari-hari di atas jalan raya yang, tetapi itu pagi-pagi tuh kawan-kawan. Sekitar pukul saya lalu di sini dalam jam pukul 6 begitu, 6 pagi dia sudah berjalan. Oke. Kadang-kadang dia berkaki ayam saja, dan begitulah. Oke, ini lagi Sinalou Bakas. Sinalou Bakas Batu 13 Kelawat. Wah, ini baru nih, alala. Saya tidak sempat gambar tadi, kawan-kawan. Rupanya di sana pun ada Sinalou Bakas. Oke. Ada Sinalou Bakas pula sana tadi tuh. Itu baru pertama kali. Dulu macam tidak ada. Oke, rupanya ada sudah. Banyak betul perkembangan sekarang ini. Banyak betul perkembangan di Jalan Tampaluri Ranau. Hebat. Oke, kawan-kawan. Oke, sebentar lagi kawan-kawan, kita akan lalu satu tempat persendirian di mana owner dia, kalau tidak silap saya, Chinese. Oke. Dan beberapa waktu yang lalu dia telah coba dia coba komersialkan. Dia punya tanaman strawberry lah kan. Oke, dimana dia telah menanam itu. Dan selain itu juga dia ada ternak kuda di bawah sana. Ini dia tempat dia. Sebentar lagi kita akan sampai itu kawan-kawan. Oke, sebentar lagi kita akan sampai. Ada lambat baini luri ya.
Ini dia di sini kawan-kawan. Mungkin kamu tahu ini kan. Di sinilah tempat dia punya strawberry dulu. Tetapi saya rasa macam tidak lama lah. Masa itu kami masuk ada iuran dia. Tetapi unlimited kau makan tuh dia punya strawberry dia kawan-kawan. Tetapi aduh, strawberry dia punya asam tuh kawan-kawan pada ketika itu. Jadi sekarang dia sudah tutup. Mungkin sambutan orang ramai, tidak begitu menggalakkan, mengkalilah. Oke, tidak begitu menggalakkan. Jadi itu sebab dia sudah tutup sekarang lah. Oke, nah ada ini kereta-kereta yang bagus ini sudah memotong dengan cantiknya. Saya punya kereta ini, kau tahu ini ayam saja kawan-kawan. Oke, kita memotong juga lah. Kita memotong juga. Oke. Aduh. Inilah keadaan jalan Tampaluri Ranau kawan-kawan. Oke, diharap nih mau dekat PRU ini itu kudis-kudis yang melekat sana tuh tampal-tampal lah sedikit, kasih bagus-bagus lah sedikit kan. Tidaklah terlampau karena umpak-umpak saya punya pantat nih kalau jalan, kalau balik Ranau. Iya, pemacam ini ya. Mau salahkan kerajaan pun nggak tahu, susah juga mau cakap. Oke, kita hanya mampu bercakap saja, tetapi tindakan adalah kepada pihak berwajib. Oke kawan-kawan, ini adalah antara Sinalau Bakas yang paling famous di antara Ranau Tampaluri. Oh, kamu tahu nih tempat dia kan? No, kamu tahu nih. Oh, sudah lempas tadi. Oke, itulah dia yang paling famous lah. Kono. Sekarang saya pun kadang-kadang singgah juga sanalah. Oke. Jadi sekarang ini menuruni bukit cerun-cerun yang bukit tinggi. Oke, dan ini adalah antara kawasan yang berbahaya di Jalan Ranau Tampaluri. Kepada kawan-kawan yang yang ingin melalui jalan ini Ranau Tampaluri ini. Oke, jalan tadi itu. Oke, ataupun yang saya jalan sekarang lah, bukan jalan tadi. Oke, daripada Sinalau tadi menuruni sampai ke Kampung Bongol. Ini antara jalan yang perlu diambil perhatian. Jangan sambil lewat berjalan di sini karena ini adalah antara kawasan Kemalangan. Oke, kawasan yang cenderung berlaku kemalangan. Oke kawan-kawan, nampaknya Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu kawan-kawan tidak berapa cantik. Bukan tidak berapa cantik, dia terlindung pada saat ini. Tapi tidak apa, kita harapkan pada masa-masa akan datang kalau ada lagi rancangan seperti ini. Ini adalah kesinambungan daripada Jack Japil punya challenge dulu. Dia punya challenge kawan-kawan 40 menit, durasi 40 menit lah konon. 40 menit. Hari itu saya bikin terputus sampai di Minangkep saja. Jadi saya sambung lah. Sebenarnya pada masa itu kawan-kawan, saya sedang bercakap-cakap sampai di Kundasang. Saya tidak henti-henti bercakap kawan-kawan. Rupa-rupanya saya punya kamera, saya punya GoPro yang saya guna ketika itu. Dia kasih main-main saya. Dia mati sendiri tanpa memberitahu dengan saya, minta kebenaran pun tidak. Oke, sebentar lagi kita akan sampai ke Kampung Bongol. Di Kampung Bongol kawan-kawan, mesti kamu tahu Kampung Bongol. Ada seseorang, saya punya kawan juga lah, itu legend pemain bola sepak pada zaman dahulu, zaman Matlan Marjan. Oke, Matlan Marjan, Bobby Chua, semualah pada ketika itu. Oke, siapa kawan-kawan ex bola sepak Sabah tersebut yang berasal daripada Jalan Ranau Tampaluri ini, yaitu Kampung Bongol. Tapi sekarang dia coach juga tuh, walaupun dia tidak bermain bola sudah sebab faktor usia. Tetapi ini kawan, saya kenal melalui permainan golf. Hebat ini kawan, kalau pukul dia punya driver boleh mencacah sehingga 250. Dia punya tee off. Oke kawan-kawan, coba teka siapakah pemain bola sepak tersebut berasal daripada ini dia Kampung Bongol. Sebentar lagi saya akan lalu Kampung Bongol. Tapi ini lori ini ya. Ini lori ini pun satu hal juga nih. Kampung Bongol sudah nih kawan-kawan. Tapi belum lagi sampai yang dia punya simpangnya pergi ke di kampung lah.
Oke, kawan-kawan, siapa boleh teka siapakah pemain bola sepak tersebut? Lambat pula saya berceritakan hari ini, bukan macam dulu. Oke, pemain bola sepak tersebut adalah Henry Siompon. Mesti kamu kenal si Henry Siompon, midfielder ataupun pemain tengah Sabah ketika dulu Harapan Sabah. Kalau tidak silap saya, dia pernah bermain dengan JDT Johor. Ini dia tempat Henry Siompon baru kita lalu. Dan ini pun masih lagi Bongol sebenarnya, tetapi yang simpang yang baru kita lalu tadi itu adalah tempat dia punya simpang utama pergi ke kawasan perumahan yang padat lah. Oke, sebelah kiri saya juga merupakan Sinalao Bakas pada suatu ketika dulu. Ini dia. Tapi nampaknya sekarang oleh karena terlampau banyak persaingan, mungkin kena persaingan yang di atas bukit sana tadi itu, jadi mereka pun menutup mereka punya bisnis. Sinalao Bakas yang tempat tadi itu baru lalu. Oke. Tapi tidak apa kawan-kawan, kepada non muslim, Oke, yang suka kepada itu barang, jadi bolehlah kamu pergi. Kalau yang tidak pernah mengetahui di manakah tempat menjual yang banyak, ini dia Jalan Ranau Tanpa Lori. Kepada kawan-kawan yang ada di KK di mana-mana, boleh juga lah kamu datang sini sengaja pergi cari, bukan jauh itu, dekat saja kan. Oke, ini lori minyak nih masih lagi di depan dan kelihatan dia macam terberak sudah dia jalan. Jadi sekarang ini sebentar lagi kita akan lalu. Ini dia. Kalau kawan-kawan nampak di sana tuh simpang ke Kota Belud 500 meter ke depan. Itu adalah dipanggil Jalan Bypass Ranau Kota Belud. Oke? Nah, kalau saya pergi ke Pelumpung, kawan-kawan, macam dulu saya pernah ke Pelumpung. Kalau saya dari Keke, ini lihat jalan di sini dekat kawan-kawan. Kita jimat 20 hingga 30 km. Boleh juga kamu jalan Kota Belud lah, rata lah kalau jalan sana. Kalau kau pergi Melangkap, di Melangkap sana, dekat Melangkap sana atau Kampung Purwokagis, itu kampung si Felix Agus, Akademi Fantasia musim ke lupa sudah saya. Oke, Felix Show dia punya channel, kawan-kawan. Oke, saya adalah antara pengikut juga dia lah. Saya suka dia punya konten. Oke, yang saya suka si Felix ini dia punya editing video dia. Saya suka campin tuh orang. Oke, baru kita lalu tuh jalan bypass tadi sebenarnya. Ini masih lagi Kampung Bongol kalau tidak silap saya. Dan ini adalah laluan permulaan untuk naik bukit balik. Oke, tadi kita sudah turun dan sekarang mau naik lagi. Dan sudah pasti lori yang mengangkat minyak petrol dari KK ke Ranau Mangkali yang di hadapan sekarang ini pun sudah mengeluarkan asap yang tebal. Dan saya juga akan menikmati asapnya yang tebal, kawan-kawan. Apa boleh buat, inilah nasib badan. Oke, karena biasanya kalau naik kawan-kawan jarang sekali saya pasang ikon kereta. Saya akan buka ikon. Saya tutup ikon. Oke, Ranau 44 km lagi dia tulis sana. Oke, dan kita sedang menaiki cerun-cerun bukit daripada Bongol menuju ke Kampung Kaung sebenarnya. Oke, Kampung Kaung yang kita akan lalu nanti tidak lama lagi, di atas lagi sana, dan kita akan lalu ke Kampung Kaung. Oke, kita harapkan kita boleh memotong di lorong 3 tak jauh lagi daripada sini, supaya kita tidak kenyang dengan asap si paci ini di depan. Oke, ini dia kawan-kawan, beginilah keadaan suasana pada hari ini, hari Isnin 21 September. Oke, saya balik Ranau sekejap, ada perkara yang sedang mau diurus lah. Oke, adalah urusan penting. Oke, dan sekarang ini, oke kawan-kawan, sebentar lagi kita akan lalu. Kenapa ini ada lori sampah MDR nih jalan tiba-tiba turun. Luar biasa. Oke, ini lagi Sinalao. Di sebelah kiri kanan saya sekarang nih Sinalao, kawan-kawan. Oke. Ini pun saya nampak pun ini jual buah-buahan lah, ini baru.
Oke, saya nampak pun macam itu Sinalaw, itu Sinalau di sana pun tidak berapa cergas sudah, tidak berapa aktif sudah semenjak kehadiran Sinalau yang begitu besar yang sana atas Bongol tadi itu. Oke, kawan-kawan, begitulah keadaan sekarang ini, kawan-kawan. Oke, persaingan demi persaingan di dalam perniagaan itu barang. Oke, kawan-kawan, perhatikan bukit-bukit di sana tuh. Itu adalah Gunung Nungkok nama dia. Oke, kawan-kawan, Gunung Nungkok. Gunung Nungkok ini saya pernah naik pada suatu ketika dulu, kawan-kawan. Alalah, macam mana nih? Alalah, terantuk pula. Ini dia Gunung Nungkok sebelah kanan. Nungkok. Ini ibarat anak Gunung Kinabalu. Oke, dan saya mau beritahu kamu sedikit, kawan-kawan, berkenan dengan Gunung Nungkok ini ya. Nah, kau perhatikan Gunung Nungkok. Alalah, terlindung sekarang, kawan-kawan. Gunung Nungkok ini antara laluan yang paling mencabar yang pernah saya naik. Oke, bukan juga lah meninggi diri, kawan-kawan, tapi Gunung Kinabalu itu saya tidak terkira sudahlah naik, sebab dulu itulah tempat saya periuk nasi hujung minggu. Oke, saya pernah jadi porter, pernah jadi guide sambilan. Jadi Gunung Kinabalu itu boleh dikatakan setiap minggu saya naik. Pernah cuti 3 kali seminggu saya pernah naik Gunung Kinabalu. Oke. Jadi saya boleh bandingkan laluan Gunung Kinabalu dengan Nungkok. Oh, Gunung Nungkok, kawan-kawan, bikin mati oh. Ini bikin mati punya laluan, bikin datau apa tuh. Woi, itu tidak boleh itu barang. Gila kau Nungkok. Kebayangkan, kawan-kawan, kami jalan Kami mula daripada starting point dari kampung, karena masa itu air besar, bah. Air besar itu Sungai Kedamaian. Jadi kami itu kereta tidak boleh lalu. Tidak boleh lalu. Oh, sebelum itu, kawan-kawan, ini adalah Kampung Kaung juga. Kampung Kaung ini dari bawah sana mereka naik ke atas ini untuk membina perumahan di sebelah atas, karena persekitaran mereka tanah, kebun, ladang mereka. Jadi diorang naik sana lah. Oke, saya sambung tadi, kawan-kawan, karena kereta pacuan 4 roda tidak boleh melalui itu sungai untuk menghantar kami ke starting point. Mau tidak mau kami terpaksa jalan kaki daripada Kampung Tembetuan pergi ke starting point kaki Gunung Nungkok sejauh 4 km. Hoi, punya jauh tuh, kawan-kawan. Baru jalan raya, belum lagi sampai gunung sudah 4 km kami jalan. Tahu berapa masa kami jalan tuh, saya lupa sudah. Oke. Dan sampai di starting point kami naik. Dan untuk motoran kawan-kawan, saya dengan kawan saya berdua, oke, karena kami tidak mau laju. Kami sampai di Nungkok dalam jam 11.30 ke pukul 12.30 hari. Tetapi kawan-kawan saya yang duluan, yang memang sengaja mau mingkesup kata dusun, oke, mau supaya untuk mengelak di puncak dia ada ditutupi dengan awan, mereka sampai seawal jam 8. Tetapi kami pukul 11 sudahlah sama kawan saya satu punya. Dan ketika turun, inilah kawan-kawan, ketika turun daripada Gunung Nungkok, saya masih ingat kami sampai di kampung. Sebab kami jalan kaki lagi kan daripada starting point di kampung, mau pukul 7 malam sudah. Itu antara hiking yang paling berbisa lah, yang paling hebat lah yang saya pernah. Dan untuk pengetahuan kawan-kawan, di Gunung Nungkok itu ada juga laluan daripada yang sana bawah tuh, saya lupa sudah. Lobong-lobong sana dekat dengan Kaung itu di bawah sana. Di sebelah kiri saya sini nih, kalau saya berhenti di tepi jalan nih, kawan-kawan, dan tinggal sana bawah, nampak kamu tuh Kampung Lobong-Lobong, cantik tuh. Sana dekat Sungai Kedamaian dia punya nih. Sana bawah kalau saya ambil gambar. Tuh tuh, nampak kah kawan-kawan? Boleh kah? Boleh kah? Ada di bawah sana. Itulah Kampung Lobong-Lobong. Oke, satu lagi laluan, tapi ini jauh, kalau tidak silap saya 3 hari 2 malam daripada Kampung Kiau Nulu pergi ke Nungkok. Ini dia Nungkok sudah ditutupi, kawan-kawan. Oke, Nungkok tuh yang tuh tuh. Itu Nungkok nah. Tengok tuh Nungkok. Inilah Nungkok. Itu bapak dia Gunung Kinabalu, tapi sudah ditutupi awan. Oke, saya sudah sampai di
Kalau tidak silap saya, ini adalah Kampung Simpangan Lama. Oke, Kampung Simpangan Lama. Kalau dulu sebelum dibina ini jalan raya baru, jalan pergi ke Ranau adalah ada simpang tidak lama lagi, tidak jauh lagi kita akan lalu di sana kawan-kawan. Oke. Nah, ini dia Dewan Seri Rantaka. Hoi, simpang. Kebetulan simpangan lama. Ini adalah Kampung Simpangan Lama. Ho ho. Satu kawan-kawan pengalaman saya di sini dulu. Ketika itu baru motosikal, saya punya kendaraan, belum ada kereta. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan yang tidak terperi, yang tidak terhingga. Saya terpijak di sini kawan-kawan dulu. Satu macam apa yang saya terpijak sampai baru tadi simpang lama tadi tuan, kawan-kawan, yang apa ini jalan lama tanpa lurik Ranau. Oke, ini dikira jalan baru. Oke, dia kasih pintas di sini. Nah, dia pintas kah ataupun macam mana ini? Mungkin dia pergi kawasan yang apa ini, yang rata sedikit, yang bagus sedikit lah, kan? Oke, kawan-kawan. Yang tadi saya mau sambung lagi tadi tuh Yang tadi itu hampir-hampir saya kemalangan kawan, tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena saya dapat mengawal dengan baik motosikal saya sehingga tidak ada apa-apa yang berlaku. Oke, seterusnya ini adalah ini adalah Simpang Kaung. Woho, bendera BN. Kaung ini masih kuat BN durian. Ya cuman ini nantilah singgah tuh. Ini saya punya gimbal ini pun pandai singit. Sudah apa ini gimbal sebutnya rata saja bakau gimbal. Kenapa bakau ini gimbal pandai-pandai begitu. Hei ya. Ini gimbal ini ya. Ini nah. Dia pandai anu lagi. Dia enggak tahu apa dia buat ini. Oke, kawan-kawan, masih lagi merekam. Oke. Masih lagi merekam. Saya berhenti di sini kawan-kawan sebentar. Sebenarnya ada cerita, tetapi saya takut space ataupun bateri saya tidak cukup. Saya mau cerita kamu dekat dengan Gunung Kinabalu di sana nanti. Oke, kawan-kawan, jumpa dekat Gunung Kinabalu. Oke, kawan-kawan, saya sambung. Kawan-kawan, sekarang sini. Ini tempat saya sudah melepasi Simpang Kiau dan menuju ke Simpangan Bundu Tuhan. Tetapi sebentuk kawan-kawan, coba perhatikan di sana tuh kawan-kawan. Apakah kawan-kawan nampak di sana ada satu air terjun? Oke, perhatikan di sana tuh kawan-kawan, itu adalah hulu kepada Sungai Kedamaian di air terjun itu kawan-kawan. Oke. Jadi saya mau cerita sedikit nih kawan-kawan berkenaan di sana. Waktu saya budak-budak dulu, saya punya paci. Husband saya punya maci lah. Dia kata di sana adanya keris hang tua. Itu yang saya tidak lupa sampai sekarang nih kawan-kawan. Dia kata di air terjun itu, di sebalik air terjun itu ada satu keris hang tua di sana. Keris Tabing Sari. Iyalah, keris hang tua itu Tabing Sari lah kan. Oke, menurut cerita dia kawan-kawan, dia bilang itu keris sekarang pada ketika itulah, bukan sekarang. Keris pada ketika itu dalam keadaan masih lagi tersembunyi dan masih lagi ditutupi oleh sesuatu lah dengan air terjun itu kono lah. Oke. Dan dia masih ingat lagi tuh cerita dia pada ketika itu. Oke, cerita dia pada ketika itu dia mengatakan boleh tahu juga itu, dia kata kalau sekiranya itu keris, kalau itu keris pada akhirnya akan timbul ataupun akan kelihatan, karena yang menutupi dia tidak selama-lama untuk menutupi dia, maka kiamat sudah, dia bilang kawan-kawan. Hehe, itu cerita saya tidak lupa sampai sekarang dia cerita begitu. Oke. Dan saya percaya juga masa itu saya masih kecil-kecil begitu, baru umur 6-7 tahun begitu. Nah percayalah saya, kau tahu lah budak-budak nih kan, percaya betul. Jadi bila saya pikir-pikir sekarang, pertanyaan pertama saya, kalaulah benar-benar ada kisah hang tua, kenapa keris hang tua tiba-tiba ada di Gunung Kinabalu? Oke, kenapa bukan di Melaka sana kah? Karena sangkut sana pokok Melaka kah, contoh lah kan, tiba-tiba di Gunung Kinabalu. Itu antara pertanyaan saya lah sekarang. Oke, tapi mungkin sebab Gunung Kinabalu adalah gunung yang tertinggi di Malaysia, bahkan di Asia Tenggara kan. Jadi mungkinlah si hang tua ketika itu bagus kita kasih sangkut tuh ke sana Gunung Kinabalu nih.
di mana tempat yang paling tinggi di Malaysia kali, mungkinlah kan, tapi tidak tahu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, di sebelah kiri saya sekarang nih, kau tengok tuh ada timbok di sini ya. Ini curam nih kawan-kawan, ini antara yang paling curam di laluan Ranau Tampaluri, di mana dia punya kecuraman ataupun dia punya jurang di dalam itu boleh sampai di Sungai Kedamaian, hulu Sungai Kedamaian. Nah kawan-kawan, siapa yang berasal dari Kota Belud selalu pergi melangkap, kamu nampak tuh sungai-sungai yang di Kota Belud. Itulah air terjun yang tadi yang saya cerita itu, dia punya hulu ataupun sumber ataupun puncak itu Sungai Kedamaian. Hahaha, itu dia cerita kawan-kawan. 23 km akan sampai di Simpang Bundu Tuhan. Tidak lama lagi kita akan sampai di Simpang Bundu Tuhan. Bundu Tuhan adalah tanah tumpah darahku. Saya punya orang tua, saya punya datuk adalah asal di sana. Sombong amat. Jadi kita akan lalu sana sebentar lagi. Dan Bundu Tuhan, Simpang Bundu Tuhan itu sampai ke tempat saya, yang tempat saya mau destinasi pada pagi ini untuk saya pulang lebih kurang dalam 20 km ya kawan-kawan. Dan mungkin bila-bila masa akan berakhir saya punya celoti pada pagi ini. Saya bosan juga melihat ini gimbal, pandai miring ke kanan, pandai miring ke kiri. Tidak tahu gimbal apa ini. Kalau saya guna untuk apa macam yang sana ini macam oke saja, tapi gimbal kalau pula dia naik kereta mabuk kali ini gimbal nih tahu. Kalau saya guna di luar sana macam steady saja, dia punya stable, dia kiri kanan. Ini pandai ke kiri, pandai ke kanan, singit ke kiri, singit ke kanan. Apa ini gimbal ini? Mabuk kali kau ini gimbal. Sombong amat. Nah, ini kita sudah sampai di Bundu Tuhan, Simpang Bundu Tuhan Ranau. Oke, siapa yang tidak tahu kampung Bundu Tuhan, baru saya mau kasih tahu kamu. Inilah kampung Simpang Kampung Bundu Tuhan. Oke. Ini dia. Oke. Ramai orang yang bertanya kepada saya, kenapa ada Tuhan? Kenapa? Karena panggil Tuhan, dia bilang. Oke. Bundu. Ini kawan-kawan, bundu ini adalah sejenis buah belunu kalau tidak silap saya. Bundu kalau dalam bahasa dusun. Tuhan ini adalah satu singkatan bagi ne Tuhan. Ne Tuhan itu adalah terhakis. Oke. Tanah terhakis. Oke, jadi Bundu Tuhan maksudnya ada satu tanah terhakis dekat dengan puku belunu, puku bundu tadi, dan mungkin puku itu terjatuh rebah dan sebagainya lah. Bundu Tuhan maksudnya itu puku belunu tadi kena hakisan dan dia rebah lah, pokok lah, kira-kira begitulah mangkali maksud. Minta maaf kepada kawan-kawan, rekan-rekan Bundu Tuhan sekiranya salah saya punya info. Oke, baru saya cerita limpas tadi tuh kawan-kawan, yang tadi tuh limpas sudah ini. Di sana itu kawan-kawan dulu, masa dulu, sebab saya dulu kawan-kawan, satu pengalaman saya di selaluan jalan ini daripada Kinabalu Park sampai Simpang Bundu Tuhan tadi, ini adalah laluan saya masa saya tingkatan 1 dulu. Saya tinggal di Kinabalu Park kawan-kawan, dan saya bersekolah di Bundu Tuhan. Nah, inilah laluan kami, karena pada ketika itu kami tidak mempunyai kereta. Oke, 1 tahun kami tidak ada kereta untuk dinaiki pergi ke sekolah. Jadi kami jalan kaki hari-hari. Oke, saya sidang petang pukul 9 pagi kami sudah bertolak daripada rumah di sini Kinabalu Park di sini nih kawan-kawan, dan kami berjalan kaki dan kami agak-agak lah sampai di sekolah itu sebelum masuk tengah hari 12.30. Nah, bayangkan kawan-kawan, inilah jalan raya tempat kami medan kami main bola. Sepanjang jalan kami ambil tuh tin minuman cola ke apa-apa, itulah bikin bola kami. Kami akan bermain bola, kami akan dribble itu bola sepanjang jalan kulang kang kang, kami akan berebut bola dah sepanjang jalan ini kawan-kawan dulu. Ini saya masih ingat lagi pengalaman.